Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosaro Datujana. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Hukum Keluarga di Negara Muslim. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Solemnization of Marriage and Nikah. Jadi artikel ini dalam bahasa Inggris dan saya mencoba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya sendiri gitu. Nikahan yang dianggap sah, yang diizinkan dan diakui itu pernikahan yang dilakukan oleh petugas pernikahan. Maksudnya tuh pernikahan sipil kayak di sini yang dicatatkan gitu loh. Jadi di Turki juga begitu. Jadi dalam pasal 16 KUH Perdatanya mereka itu menyatakan bahwa prosedur tata cara perayaan itu dimulai dengan penyerahan dokumen yang diperlukan oleh pihak ke kantor perkawinan di tempat mereka tinggal saat itu. Jadi caranya itu dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh para pihak ke kantor perkawinan yang ada di tempat mereka tinggal. Lalu pihak yang berwenang ini tadi itu memulai namanya tuh kayak penyelidikan untuk memeriksa apakah ada hambatan terhadap pernikahan tersebut gitu. Di situ itu di artikel itu ditulis bahwa hanya setelah perayaan pernikahan sipil, nikah atau pernikahan agama diizinkan. Hanya setelah perayaan pernikahan sipil, nikah atau pernikahan agama itu diizinkan. Jadi maksudnya itu hanya setelah pernikahan yang secara sipil atau yang secara resmi tadi itu dilakukan, itu baru pernikahan agama atau nikah itu diizinkan gitu loh. Jadi karena di Turki itu ada pernikahan agama sama pernikahan sipil. Pernikahan agama itu di sini tuh mungkin kayak nikah yang hanya yang cuman dinikahkan sama pemuka agamanya gitu loh. Dinikahkan, kalau di sini disebutnya imam, pemuka agamanya itu kayak imam. Jadi cuma dinikahkan pemuka agama dengan pihak-pihak yang ya udah sama keluarganya, ya itu aja, tanpa ada petugas pernikahannya gitu loh. Jadi ya mungkin di sini ya ada ya kayak gitu yang nikah cuman nggak pakai dicatatkan, nggak pakai orang dalam KUA-nya itu kayak pernikahan siri gitu ya kalau di sini. Terus jadi di sana kalau melakukan tindakan itu tadi, kalau misal pernikahan agama tanpa pernikahan sipil itu itu bisa dihukum, itu adalah pelanggaran yang bisa dihukum gitu. Jadi seandainya setelah upacara sipil, maksudnya pernikahan sipil tadi yang dilaksanakan di kantor pendaftaran terus selalu diikuti oleh upacara keagamaan, maksudnya pernikahan keagamaan, itu upacara keagamaan tadi itu walaupun dilaksanakan itu tidak menggantikan atau membatalkan upacara sipil dan tidak terdaftar sebagai pernikahan dalam buku catatan pernikahan apapun. Jadi walaupun upacara keagamaan ini tuh dilakukan setelah upacara sipil terus diikuti upacara keagamaan. Upacara keagamaan itu tidak menggantikan atau membatalkan upacara sipil, dan upacara keagamaan ini tadi itu tidak terdaftar sebagai pernikahan dalam buku catatan pernikahan apapun, walaupun dia dilakukan walaupun dia upacara keagamaannya itu mengikuti dari setelah upacara sipilnya tadi. Jadi yang berpengaruh itu upacara sipilnya, bukan keagamaannya itu. Tapi itu jadi pria dan wanita yang melakukan upacara pernikahan agama tanpa membuat kontrak pernikahan yang sah dianggap dapat dihukum. Jadi pria dan wanita yang melakukan pernikahan agama seperti yang saya jelaskan tadi, pernikahan agama tanpa membuat pernikahan yang sah yang secara resmi, itu mereka dapat dihukum. Jadi di sana itu pernikahan kalau enggak resmi itu bisa dihukum. Kalau saya baca dari artikel ini. Lalu di sisi lain itu
banyak warga Turki itu masih lebih memilih pernikahan informal atau konsensual atau nikah. Jadi mereka itu masih banyak menggunakan nikah kayak nikah agama, nikah nikah hanya persetujuan seluruh anggota keluarga yang terlibat, bukan pernikahan yang resmi yang oleh petugas perkawinan pernikahan itu, tapi pernikahan yang kayak nikah agama yang dinikahkan oleh imam atau nikah dengan persetujuan seluruh anggota keluarga yang terlibat gitu. Atau terkadang itu mereka juga menikah dengan nikah hanya tanpa registrasi. Jadi tanpa diregistrasikan, paham kan ya? Kayak kalau di sini nikah tanpa diregistrasikan itu kayak gimana, itu kan pasti paham ya. Itu tidak diakui di bawah KUH Perdata gitu. Terus masih ada beberapa pernikahan yang dilakukan oleh para imam tanpa perayaan resmi sebelumnya. Jadi di sana juga masih banyak pernikahan yang dilakukan oleh imam, pernikahan yang tidak resmi gitu loh, hanya pernikahan yang dilakukan oleh imam gitu, tapi tidak yang dilakukan oleh petugas pernikahan. Selanjutnya yaitu dalam masyarakat pedesaan, upacara keagamaan itu masih dianggap sah dalam diri mereka, dan pernikahan sipil saja itu dianggap tidak sah oleh komunitas muslim. Jadi bagi masyarakat pedesaan itu pernikahan keagamaan itu udah dianggap sah gitu loh. Itu mereka itu masih menganggap sah upacara keagamaan walaupun tanpa pernikahan sipil gitu. Dan pernikahan sipil sendiri ini dianggap tidak sah oleh komunitas muslim gitu. Jadi kalau orang menikah hanya pernikahan sipil saja itu dianggap tidak sah oleh komunitas muslim. Jadi mereka itu mungkin harus menikah mengutamakan pernikahan secara keagamaan daripada yang sipil gitu. Lalu sebuah studi sebelumnya itu menemukan pada tahun 1970-an itu presentase mengenai pernikahan di Turki gitu ya. Sekitar 70 tahun setelah transplantasi KUH Perdata, maksudnya setelah 70 tahun KUH Perdata ini diberlakukan, itu norma-norma yang menganggap seorang anak yang dilahirkan hanya dari pernikahan sipil menjadi bajingan itu dominan. Karena legitimasi di mata masyarakat itu masih bertumpu pada nikah yang bukan nikah yang secara resmi gitu loh. Terus pada tahun 1090-an itu terdapat fakta yang tak terbantahkan gini, bahwa banyak pasangan yang belum nikah dan masyarakat tempat mereka tinggal percaya bahwa upacara keagamaan memberikan cukup bukti untuk validitas pernikahan mereka. Jadi pada tahun 1990-an itu terdapat fakta bahwa pasangan yang belum menikah dan masyarakat tempat mereka tinggal itu percaya bahwa pernikahan yang hanya upacara keagamaan itu memberikan cukup bukti untuk kebenaran, kesahan, kekuatan pernikahan mereka gitu. Jadi pada intinya itu di Turki itu sebenarnya sudah diberlakukan dalam KUH Perdata pasal 16 bahwa formalitas, maksudnya prosedur tata cara pernikahan itu harus dimulai dengan penyerahan dokumen ke kantor. Maksudnya nikah itu yang resmi ya harus hanya pernikahan sipil, pernikahan yang resmi yang dicatatkan dan dilakukan oleh seorang petugas pernikahan itu. Tapi pada nyatanya itu banyak orang-orang yang mungkin masih belum melakukan ini, tidak peduli tentang hal ini, ya samalah gitu. Jadi di sana kan ada namanya nikah secara keagamaan, nikah secara sipil. Nikah sipil itu ya nikah resmi, nikah keagamaan itu nikah yang dinikahkan oleh imam aja gitu loh, tanpa ada petugas pernikahan. Kalau nikah secara resmi kan ya itu nikah yang dilakukan oleh petugas pernikahan. Kalau di sini mungkin dilakukan oleh petugas tadi KUA gitu ya. Kalau di sini jadi sama sih sebenarnya, di sini juga pernikahan kan harus dicatatkan, di sana juga harus dicatatkan gitu.
Tapi di sana itu apa ya, ketika kita melakukan apa ya, pernikahan secara agama tanpa melakukan secara sipil, ya nikahnya tidak diakui. Itu ya, waktu saya baca beberapa artikel di internet itu sama kayak kita, ketika upacara hanya melakukan upacara keagamaan kayak kita hanya tanpa dicatatkan, itu yang dirugikan juga tetap pihak wanitanya karena tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi sama seperti di Indonesia sendiri, karena di sana mungkin masih banyak orang pedesaan atau komunitas muslim yang menganggap yang penting itu nikah secara agama. Kalau kamu nikah dengan upacara keagamaan tanpa sipil itu udah dianggap sah. Tapi kalau kamu nikah secara resmi, yaitu pernikahan sipil, tapi tanpa kamu nikah secara upacara keagamaan, itu kamu nggak dianggap sah gitu. Jadi mungkin lebih baiknya ketika kita, walaupun upacara keagamaan itu sangat kalau saya pahami di artikel ini tuh, upacara keagamaan itu tidak mempengaruhi pencatatan di dalam buku catatan pernikahan, itu tidak mempengaruhi tentang upacara sibilnya, tidak menggantikan, tidak membatalkan, tidak mempengaruhi tentang pernikahan secara sipil ini tadi. Jadi intinya itu upacara keagamaan ini mungkin yang masih ya begitulah, seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Kalau menurut saya sendiri sih di sini tuh hampir sama kayak Indonesia. Jadi pernikahan itu ya yang seharusnya, yang menurut hukum yang diatur oleh negara itu ya yang harus dicatatkan gitu, nggak hanya upacara keagamaan saja. Oke, sekian dari penjelasan yang bisa saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan, kurang, atau mungkin penjelasan saya ada yang kurang tepat atau benar salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.